Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Rabu 8 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyusun rangkaian berita pada hari ini dan inilah Sumatera Utara selengkapnya. Ya pemirsa, informasi hari ini diawali dari perayaan Hari Pers Nasional tahun 2023 secara resmi telah dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Peringatan Hari Pers Nasional kali ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti penganugerahan Pers Adi Negoro, perlombaan bazar UMKM hingga pameran 3 abad Pers Indonesia. Momentum perayaan Hari Pers Nasional menjadi pengingat perjuangan pers dalam 3 masa, yakni era pra-perjuangan kemerdekaan, pasca perjuangan, era Orde Baru hingga era reformasi. Provinsi Sumatera Utara yang disebut sebagai pelopor perjuangan pers nasional menjadi tuan rumah dalam perayaan Hari Pers Nasional kali ini. Hari Pers Nasional 2023 menjadi ajang evaluasi karena pembangunan tanpa ada sosialisasi dan penjelasan konkret dari para pers memberikan gambaran tujuan keberadaan pers di tengah negara demokrasi. Dengan mengusung tema pers bebas demokrasi bermartabat, Provinsi Sumatera Utara diharap menjadi provinsi yang menjadi aksi kian matangnya demokrasi dengan kebebasan pers uang digaungkan pada perayaan Hari Pers Nasional kali ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan perayaan Hari Pers Nasional harus mampu dirayakan secara sukacita bagi setiap media hingga insan pers terkhusus di Sumatera Utara. Dirinya menegaskan Sumatera Utara yang dikenal sebagai provinsi pelopor pers dan banyak melahirkan tokoh pers yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia harus menjadi contoh dan sejarah yang terus diingat bagi generasi muda Sumut. Dalam kesempatan pembukaan perayaan Hari Pers Nasional kali ini, Gubernur Sumatera Utara juga menyerahkan beberapa penghargaan yakni tokoh pers Sumut Ani Idrus sebagai perempuan pejuang pers dan penghargaan lainnya. Kesempatan kita berdialog, kita tukar pikiran, kita seminar, hingga saling mengisi, mencatat sejarah-sejarah kita. Karena dulu para wartawan kita, para pers kita, dia menggunakan pulpen untuk ikut serta memerdekakan Republik Indonesia ini. Sehingga memotivasi kaum-kaum muda kita dengan segala keterbatasannya dan memperjuangkan Republik ini. Perayaan Hari Pers Nasional yang juga menggelar bazar UMKM ini diharapkan juga mampu mengenalkan kerajinan tangan hingga makanan khas Sumatera Utara kepada para peserta HPN yang datang dari luar Sumut. Ya, pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting mengunjungi booth televisi Republik Indonesia Sumatera Utara pada pembukaan pameran Hari Pers Nasional 2023 di Medan. Dengan didampingi Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting terlihat antusias saat mengunjungi booth stand TVRI Sumut yang turut andil dalam pameran pada perayaan Hari Pers Nasional kali ini. Tidak hanya mengunjungi, politisi PDIP ini juga diberikan ulos bini oleh Kepala Stasiun TVRI Sumut sebagai tanda kehormatan sebagai tamu. TVRI Sumatera Utara turut andil memamerkan alat media elektronik berupa kamera serta menjadikan booth sebagai mini studio sekaligus menjadi arena pembelajaran bagi pengunjung yang ingin mengetahui proses produksi siaran berita televisi. Dalam hal ini booth TVRI Sumut juga turut memberi kesempatan kepada para pengunjung untuk belajar menjadi presenter dan melaporkan sebuah berita di layar kaca. Tak hanya itu, TVRI Sumut juga menghadirkan maskot TV digital sebagai dukungan kepada pemerintah yang telah resmi menetapkan migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan booth TVRI Sumut meskipun terlihat sederhana namun dinilai mampu memberi pelajaran jurnalistik televisi kepada setiap pengunjung yang datang. Dia menyebutkan dengan dihelatnya perayaan Hari Pers Nasional di Provinsi Sumatera Utara dapat semakin mempererat hubungan antara media dan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan publikasi pembangunan yang dapat bermanfaat dengan baik untuk masyarakat luas.
Saya lihat ini standnya sangat-sangat sederhana, tapi baik. Kita pun luar biasa loh ini, bisa bikin HPM di Sumatera Utara. Nah, datang lagi presiden. Cuma saya kaget dari itu rupanya begitu diperlihatkan bagaimana sebenarnya media yang duluan rupanya di Medan adanya media. Di harapan kami, saya sebagai anggota dewan, tanpa media kami nggak ada apa-apanya. Terstrategis, Pak. Iya, tanpa media kami nggak ada apa-apanya. Media itu membuat kami besar, media itu yang membuat kami orang tahu. Itulah sebenarnya yang misi kita yang harus kita besarkan. Hubungan pers dan pejabat pemerintah diharapkan dapat kian erat pasca digelarnya perayaan Hari Pers Nasional yang harus selalu menggandeng tangan guna mewujudkan pemerintah yang demokratis dan bermartabat. Ya, pemirsa, jelang puncak Hari Pers Nasional besok, pengamanan di kawasan Gedung Serbaguna Pemprovsu diperketat. Untuk mengetahui situasi terkini di Gedung Serbaguna Pemprovsu, kita akan bergabung dengan reporter TVRI Sumatera Utara Widya Utami yang sudah berada di lokasi. Ya. Halo, selamat siang Widya. Ya, pemirsa, sembari menunggu dari rekan kita Widya, kita akan beralih ke informasi lain. Ya, pemirsa, pameran 3 abad perjalanan pers Indonesia digelar dalam perayaan peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara. Surat kabar tertua pada zaman perjanjian Belanda hingga pasca Orde Baru dipamerkan guna mengedukasi masyarakat terkait perjuangan pers. Jalan panjang perjuangan kemerdekaan tak terlepas dari peran, gerakan, dan gaung pers Indonesia. Dari Sumatera Utara, pers memberikan warna sebagai pelopor dalam upaya pembebasan dari pendudukan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Melalui produk jurnalistik berupa surat kabar pers, Sumatera Utara memberikan kontribusi dan pengaruh bagi pers nasional. Perjuangan pers Indonesia lewat surat kabar melewati 3 fase masa. Dalam proses perjalanannya, pertama, pers Indonesia di masa pra-kemerdekaan turut andil dalam menyuarakan dan memberitakan kekejaman pemerintah kolonial Belanda kepada dunia dan memprovokasi semangat perjuangan rakyat untuk merebut kemerdekaan. Fase kedua, pers Indonesia di masa Orde Baru berjuang sebagai wujud sosial kontrol terhadap kinerja penguasa. Di masa ini pula tidak sedikit surat kabar yang mengalami pemberedelan atau penghentian terbit. Fase ketiga yakni era reformasi di mana pers berfungsi guna mempertahankan kebebasan yang telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sejarawan Sumatera Utara Ikhwan Azhari mengatakan pameran 3 abad perjalanan perjuangan pers Indonesia bertujuan guna mengenalkan kepada generasi muda bahwa kemerdekaan Indonesia yang diraih dari tangan penjajah tak terlepas dari peran wartawan dan surat kabar. Selain itu, pameran ini juga diharap mampu menjadi bahan introspeksi bagi pers zaman kini dan pengingat bahwa media adalah alat perjuangan dan tak hanya semata menjadi alat pemberi informasi terlebih di era disrupsi saat ini. Abad pers di Indonesia, artinya pers di Indonesia sudah dimulai sejak 1744 tadi kita pamerkan. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa ada warisan pers yang perlu diselamatkan menjadi sumber inspirasi pada tokoh-tokoh muda di bidang pers. Bisa melihat bagaimana pers itu adalah agen perubahan. Pers yang bertanggung jawab selalu dibilang di masa kini, tetapi di masa lalu itu pers itu yang harus berani, dan dia berani dalam artian harus ada target perubahan yang dia beritakan. Pers diharapkan kembali kepada kitahnya, yaitu sebagai alat perjuangan dan sosial kontrol yang selalu berpihak kepada publik. Para generasi muda terkhusus pelajar dan mahasiswa juga diimbau untuk berkunjung ke pameran ini agar dapat belajar secara Indonesia dalam konteks perjuangan. Ya, pemirsa, media memiliki peranan penting dalam pembangunan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik, ditambah lagi memasuki era digitalisasi saat ini. Untuk mengetahui seperti apa peranan media di era digitalisasi ini telah hadir di Studio 1 TVRI Sumatera Utara, Ketua Ikatan Wartawan Online atau
Iwo, Sumatera Utara, yakni Abangda Yudhistira. Halo, selamat siang Bang Yudhis. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya. Bang, terkait dengan perayaan Hari Pers Nasional yang digelar kemarin ya, sudah dibuka pada 7 Februari 2023, di mana Sumut menjadi tuan rumah pada Hari Pers Nasional ini. Bagaimana tanggapan Abang, Bang? Ya, pertama-tama kita sangat-sangat berterima kasih ya karena Sumatera Utara diberi kepercayaan untuk menggelar event akbar ini. Kita berharap acara yang berlangsung selama 5 hari ini ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 11 ya rencananya, bisa berjalan sukses. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin bisa menjadi masukan dari kita IWU kepada pemerintah, supaya ke depan hal-hal yang seperti ini, misalnya ada kritikan ataupun ada masukan, kalau bisa sih didengarin. Jadi termasuk masalah banyak organisasi pers yang menolak sebenarnya tentang penetapan 9 Februari itu. Tapi yang jelas kita sangat antusias, kita sangat berbangga hati HPN kali ini digelar di Sumatera Utara. Iya, baik Bang Yudhis. Nah, tentunya terkait dengan hari ini begitu ya Bang ya, seberapa penting nih peran media di era digitalisasi menurut pandangan Bang Yudhis? Ya sebenarnya kalau ditanya seberapa penting ya, seberapa penting tidak ada perbedaan ya dengan era konvensional sebelumnya. Karena memang tidak ada yang berubah dari kode etik jurnalistik. Cuman kan yang berubah itu media yang digunakan. Jadi kalau wartawan-wartawan dulu mungkin konvensional, sekarang harus beradaptasi dengan dunia digital. Nah itu, tapi tidak mengenyampingkan tentang kode etik jurnalistik. Apa yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Itu yang paling penting. Jadi wartawan itu tidak melanggar aturan, tidak berbuat sesuka hati, karena memang ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap jurnalis. Mungkin itu. Oke, baik, terkait dengan kode etik ini Bang Yudhis ya. Terkait dengan kode etik, sudah sejauh mana para teman-teman wartawan kita dalam memberikan informasi ya berupa berita kepada masyarakat terkait dengan kode etik yang selama ini dijalankan? Ya kalau saya melihat tidak terlalu besar ya kalau terjadi pelanggaran terkait kode etik jurnalistik, karena memang di samping ada aturan di dalam Undang-Undang Pers, di dalam hukum juga ada namanya Undang-Undang ITE ya, informasi transaksi elektronik ya. Jadi itu juga apalagi terkait dengan media online ya, digital. Itu juga setiap wartawan juga harus lebih berhati-hati karena ini selalu menyorotin. Nah, jadi tidak boleh sembarangan apakah berita itu layak naik, apakah berita itu tidak hoax, itu juga harus diperhatikan. Itu dia. Ya, berbicara tentang hoax tadi ya Bang Yudhis ya, bahwasannya dengan mudahnya ya para pengguna untuk mengakses berita, namun kadang-kala kita tidak bisa untuk membedakan mana berita hoax dan mana yang memang benar-benar berupa fakta begitu. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melihat bahwasannya berita ini adalah berita fakta begitu? Jadi begini, awal tahun 2022 Kementerian Kominfo itu telah merilis ada sekitar 800.000 situs hoax ya yang sering menyiarkan tentang hate speech, tentang hoax itu tadi. Nah, jadi saya rasa masyarakat kita sudah lebih bijak ya untuk menyikapin mana media yang lebih kredibel, mana berita-berita yang layak dikonsumsi. Yang penting intinya ada 6 poin yang harus dipatuhin oleh wartawan untuk dalam menyiarkan berita. Media itu menjadi wadah informasi, media itu mengedukasi, media itu hiburan, dan yang terakhir itu menjadi social control. Itu yang paling penting menurut saya. Ya, baik Bang Yudhis. Nah, tentunya ya kemarin sudah pada saat pembukaan Hari Pers Nasional sudah dibuka dengan seminar dengan judul Penegakan Etika Pers dalam Pemberitaan begitu. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi pemberitaan kita saat ini? Ya pemberitaan kita sih kita sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah yang mungkin lebih open ya kepada wartawan, lebih terbuka mengenai mungkin ini tekad dari pemerintah di era ini yang lebih mengedepankan transparansi. Kita berharap tidak ada alergi lagi pemerintah terhadap wartawan, terhadap pemberitaan. Kalau memang benar-benar mau memperbaiki negara ini bersama-sama.
Jadi kita berharap bisa sejalan. Artinya walaupun sejalan bukan berarti anti kritik gitu loh. Nah itu kita berharap di HPN ini menjadi momen gitu, menjadi momentum wartawan tidak lagi dibatasin selama dia menyiarkan berita yang benar, tidak hoax. Itu harapannya. Ya, baik Bang Yudis. Nah, tentunya Bang Yudis bahwasannya di daerah juga semakin banyaknya berita online, Iya, benar. kan begitu ya. Semakin maraknya berita online. Dan bagaimana Bang Yudis ini melihat kompetensi dari para wartawan kita yang berada di daerah? Nah itu kemarin saya juga sudah berbicara, yang paling penting itu bukan verifikasi media, yang paling penting itu sebenarnya kompetensi seorang jurnalis. Karena dengan kompetensi orang akan menjadi percaya ketika wartawan itu menyiarkan berita, redaksinya menyiarkan berita, karena isinya memang orang-orang berkompeten. Tapi kalau hanya sekadar medianya yang terverifikasi, sementara awak di dalamnya itu tidak kompeten, nah ini yang sangat-sangat kita ragukan terkait dengan hasil berita yang disiarkan ke masyarakat. Ini kan menyangkut pengaruh kepada masyarakat, bisa negatif, bisa positif, gitu kan. Nah, karena media ini sangat-sangat ampuh untuk mempengaruhi masyarakat, membentuk opini publik, mungkin itu. Baik, Bang Yudis, kalau berbicara dengan standar kompetensi para wartawan gitu, nah sebenarnya apa yang harus dimiliki oleh wartawan? Ya, ada parameternya dijelaskan di dalam Undang-Undang Pers itu sudah jelas. Ada di kode etik wartawan. Wartawan itu memang kalau ada aturan yang jelas latar belakang pendidikan itu paling poin utama ya. Karena apa? Itu menjadi tolok ukur dari seorang wartawan dia siap atau tidak gitu ya. Ada sih memang wartawan yang otodidak, tapi kan jadi ganjalan juga sih. Dan yang paling utama itu wartawan itu rajin membaca, menggali informasi, sering-seringlah menginvestigasi gitu loh berita-berita. Jadi jangan hanya sekedar ada banyak muncul wartawan rilis ya, hanya sekedar rilis dia berharap itu aja gitu loh. Jadi tidak mengeksplor dalam diri gitu loh. Nah itu yang kita ragukan kemampuannya untuk ke depan itu. Iya. Baik, Bang Yudis. Nah, mungkin boleh diceritakan kepada kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara wartawan dulu gitu ya dengan yang wartawan sekarang begitu? Ya mungkin ya dari segi fasilitas ya, fasilitas dan tuh kecepatan. Mungkin kalau dulu kan lebih cenderung ke cetak ya, lebih ke cetak itu kan memang berita hari ini bisa naik ya harus besok gitu kan, karena kan harus dicetak tengah malam deadline gitu kan. Benar. Nah kalau sekarang di situ kita liputan, di situ harus naik gitu kan. Nah ini kadang-kadang juga memicu kekeliruan yang ujung-ujungnya jadi hoax. Jadi tetap walaupun kita dibutuhkan kecepatan, tapi kita harus tetap berhati-hati dan juga teliti supaya tidak terjadi kesalahan yang efeknya menjadi negatif ke tengah masyarakat yang mengkonsumsi berita yang kita siarkan itu. Iya, baik Bang Yudis. Dan tentunya juga satu lagi Bang Yudis. Nah, ketika ada berita yang tentu merugikan salah satu pihak begitu, nah, kemana masyarakat harus mengadu terkait dengan berita tersebut? Ya kalau ada aturan kan ada tahapan-tahapannya ya. Yang paling penting itu yang polisinya wartawan itu adalah Dewan Pers, pastinya Dewan Pers. Nah jadi ketika nanti putusan Dewan Pers itu apa, bisa meminta maaf, bisa juga bergulir ke pidana itu. Dan pidana ada diatur dalam Undang-Undang ITE itu. Nah itu jadi kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan bisa baca-baca dulu Undang-Undang Pers. Jadi apa yang menjadi hak dia ketika dirugikan dalam sebuah pemberitaan itu. Iya, baik Bang Yudis. Nah, kemudian kira-kira mungkin boleh diceritakan kembali kira-kira akan ada apa aja nanti Bang untuk di hari perayaan Pers Nasional ini? Ya seperti rundown yang saya ketahui ya, besok ya Presiden langsung membuka secara resmi ya. Dari tanggal 7 kemarin ya udah mulai dilaksanakan hari pers di Kota Medan dan juga di Danau Toba ya, karena ada kegiatan juga. F1H2O. Bukan, ada kegiatan juga di sana, rangkaian kegiatan HPN itu kan. Baik. Nah itu jadi seperti yang mungkin disiarkan tadi juga kan ada banyak pameran dari zaman Bahola ya, tentang bagaimana sih perjalanan dunia pers ini ya. Iya. Nah ya ini mungkin bisa kita berharap masyarakat atau mungkin adik-adik
yang sekarang bisa memahami itu bisa datang ke sana gitu loh, untuk bisa tahu gimana sih sebenarnya perjuangan seorang wartawan, perjuangan jurnalis bisa bertahan sampai saat ini. Iya, baik Bang Yudis. Nah, tentunya untuk melihat bagaimana kondisi ya situasi di Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Utara ya jelang puncak Hari Pers Nasional besok, pengamanan di kawasan Gedung Serbaguna Pemprov Su diperketat. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Gedung Serbaguna Pemprov Su, kita akan bergabung dengan reporter kita TVRI Sumatera Utara Widya Utami yang sudah berada di lokasi. Ya, halo selamat siang Widya. Ya, selamat siang Budi, pemirsa. Ya, Widya, bagaimana dan seperti apa pengamanan di Gedung Serbaguna jelang puncak Hari Pers Nasional, Widya? Iya, baik Budi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk pengamanan menjelang puncak Hari Pers Nasional 2023 besok terpantau sejak tadi pagi, tidak hanya di Gedung Serbaguna Pemprov Su saja yang kemudian pengamanannya ditingkatkan, namun juga di beberapa titik yang merupakan lokasi dari rangkaian acara Hari Pers Nasional 2023. Sejak pagi begitu, tepatnya di depan Hotel JW Marriott, juga kemudian banyak petugas pengamanan gabungan dari TNI dan Polri berkoordinasi untuk melakukan bagaimana proses pengamanan menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo besok pada puncak HPN 2023. Sementara untuk di Gedung Serbaguna Pemprov Su dapat kami sampaikan juga terkait dengan pengamanan jelang HPN 2023, prosedur yang dilakukan sama seperti itu dengan yang dilakukan di beberapa titik lokasi rangkaian acara HPN 2023. Di sini banyak petugas pengamanan gabungan TNI Polri yang bersiaga dan kemudian juga melakukan koordinasi di lokasi Astaka ataupun Gedung Serbaguna Pemprov Su. Kemudian juga melakukan upaya sterilisasi pertama seperti itu, di mana nantinya khususnya maksud kami di lokasi tempat Presiden Jokowi akan memberikan sambutan pada HPN 2023. Budi dan pemirsa, terkait dengan pengamanan juga dapat kami sampaikan sinergitas TNI dan Polri dalam pengamanan disampaikan ini mengutamakan kualitas pengamanan tanpa kemudian mengesampingkan kuantitas ataupun berapa jumlah personil yang akan diturunkan ataupun yang sudah diturunkan dalam pengamanan di rangkaian acara HPN 2023. Kualitas yang dimaksud adalah dengan memberikan pengamanan yang berkualitas dan menciptakan rasa aman dan nyaman tidak hanya bagi masyarakat namun tentunya juga bagi para tamu undangan yang hadir dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk kuantitas memang tidak disampaikan berapa banyak personil yang diturunkan dalam pengamanan HPN tahun ini, namun disampaikan bahwasannya Sumatera Utara tidak ingin kemudian memberikan kesan bahwasannya Sumatera Utara adalah daerah yang tidak aman. Maka dari itu tim gabungan TNI dan Polri optimis dan berkomitmen akan memberikan pengamanan yang aman dan nyaman sesuai dengan harapan yang ingin dicapai di HPN 2023, memberikan kesan yang baik khususnya terhadap para tamu undangan dari berbagai daerah. Dan terkait dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan pengamanan pada rangkaian acara HPN 2023 dapat kami sampaikan proses pengamanan ini akan dilaksanakan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sementara dari TNI Polri akan lebih fokus untuk mengamankan kedatangan Presiden hingga pejabat negara lainnya, terkhususnya di hari puncak Pers Nasional besok yang jatuh pada 9 Februari 2023. Budi. Ya, terima kasih Widya. Widya, kita lihat bersama bahwasannya tadi banyak sekali ya stand-stand booth yang ada di lokasi. Nah, mungkin boleh diceritakan kepada kita bagaimana kondisi dan situasi serta antusias masyarakat untuk bisa mengunjungi stand booth yang berada di sana, Widya. Iya, baik Budi, benar sekali. Hari ini sejak pagi tadi memang terpantau lokasi Gedung Serbaguna Pemprov Su ini ramai dikunjungi oleh masyarakat, utamanya adalah dari para siswa. Kami sampaikan juga bahwasannya mengapa kemudian banyak siswa yang ramai berkunjung ke Astaka, karena hari ini siswa dan siswi sekolah menengah atas diajak untuk melakukan pelatihan menjadi pembawa acara dari media TV swasta seperti itu, sehingga ini kemudian meningkatkan antusiasme para siswa untuk sadar dan kemudian mengenal seperti apa dunia jurnalistik, bagaimana kemudian kerja pers
di Indonesia seperti itu. Dan untuk stand-stand yang ada di Gedung Serbaguna Pemprov Su juga kami sampaikan sudah mulai ramai, banyak masyarakat yang datang berkunjung untuk kemudian melihat seperti apa dan apa saja stand-stand yang tersedia di acara Hari Pers Nasional 2023. Tidak hanya stand terkait dengan UMKM ataupun produk-produk seperti makanan, tapi tentunya juga banyak produk-produk lain yang ditampilkan di sini dan tentunya dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Budi. Ya, terima kasih Widya atas laporannya dan selamat kembali bekerja. Ya, pemirsa, tentunya pada tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana kondisi, situasi, dan antusias masyarakat untuk hadir di acara Hari Pers Nasional yang bertempat di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara. Dan kita masih bersama dengan Bang Yudis. Bang Yudis, terakhir harapan ke depannya untuk para insan jurnalistik ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, supaya HPN ini menjadi momentum bagi seluruh jurnalis untuk lebih mengeksplor diri supaya hasil-hasil karya yang dimuat di dalam media masing-masing itu menjadi lebih baik dan mampu menjalankan 6 poin edukasi, menjadi wadah informasi, sosial kontrol, hiburan. Nah, itu menjadi tepat sasaran dan juga benar-benar jadi bisa membangun opini publik yang positif kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bang Yudi sudah bergabung bersama dengan kita di sini, sudah sharing ya terkait dengan HPN di tahun 2023 ini. Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan ini setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Selain menurunnya produksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mendapati adanya praktek bundling dalam penjualan minyak goreng kemasan sederhana Minyak Kita menjadi penyebab kelangkaan minyak murah program pemerintah ini di pasaran. Fakta ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU Rido Pamungkas di Medan kemarin. Diungkapkan Rido praktek bundling ini didapati di Kota Medan. Salah satu kasus didapati di pusat pasar. Praktek penjualan minyak goreng dilakukan secara bersyarat. Ini dilakukan distributor besar dengan mengecer, di mana jika ingin membeli atau memasarkan minyak kemasan sederhana Minyak Kita, harus paketan dengan membeli produk lain berupa minyak goreng, kemasan premium, serta margarin. Dijelaskan Rido, di tengah tingginya permintaan Minyak Kita menjadi alat bargaining dari distributor atau sales untuk menuju Minyak Kita ini dengan produk yang tidak laku untuk masuk ke pasar. Untuk sementara, menurut Rido Pamungkas, dengan ditemukannya praktek bundling dan berdasarkan informasi dari produsen, terjadi penurunan produksi sesuai dengan domestic market obligation sejak Desember 2022 lalu. Akibat banyaknya libur menjadi penyebab terganggunya distribusi Minyak Kita sehingga terjadi kelangkaan di pasaran. Kita minta kemarin untuk produsen juga akan memproduksi kembali lebih banyak di bulan Februari ini. Nah, di sisi lain ketika terjadi penurunan DMO, ada juga kenaikan permintaan dari masyarakat, terutama Minyak Kita ini. Minyak Kita ini termasuk produk yang memang diminati oleh masyarakat. Dari sisi masyarakat yang dulunya memang mengkonsumsi premium, juga bisa beralih ke Minyak Kita, apalagi mereka bisa menemukannya di retail-retail modern. Kemudian yang biasa juga minyak goreng curah, beralih juga ke Minyak Kita karena nilai harga headnya yang juga sama dengan minyak goreng curah. Nah, permintaan yang tinggi ini tidak dibarengi dengan ketersediaan atau kesiapan suplai dari produsen. Dijelaskan Rido, dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sistem paketan atau bundling dilarang karena praktek ini merugikan masyarakat. Dengan praktek ini, masyarakat ataupun pedagang pengecer dipaksakan membeli produk yang tidak diperlukan. Untuk itu, Rido menyampaikan harapannya dalam kondisi seperti ini, para distributor tidak lagi mempermainkan penjualan minyak goreng dengan praktek bundling. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Labuhan Batu bersama Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama atau MOU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Dalam mensukseskan keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, KPU Labuhan Batu melakukan MOU dengan pihak kejaksaan bertujuan untuk meminta pendampingan hukum kepada Kejari Labuhan Batu dalam menyelesaikan permasalahan perdata dan tata usaha negara bertempat di Aula Serbaguna Kejari Labuhan Batu. Dengan surat kuasa khusus nantinya, pihak kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara dan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang RE nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2024 tentang kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Furkon Syah Lubis, melalui Kasih Intelijen Firman Simorangkir menyebutkan MOU ini sebagai upaya dalam menunjang kinerja KPU, khususnya penanganan masalah hukum, perkara perdata, dan tata usaha negara. Dan pihaknya sangat mengapresiasi kepercayaan KPU Labuhan Batu kepada peranan Jaksa Pengacara Negara Kejari Labuhan Batu dalam mensukseskan keberhasilan pemilu 2024 mendatang. Karena kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang kinerja daripada KPU sendiri dalam melaksanakan tugas. Dan apabila nanti ada persoalan-persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, dapat meminta Datun Kejaksaan Negeri Labuhan Batu untuk mendampingi kegiatan yang dianggap menjadi suatu persoalan di KPU nantinya. Ya, pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jemput bola layani aktivitas identitas kependudukan digital di smartphone berbasis Android di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan belangko kartu tanda penduduk serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal melakukan jemput bola, melayani aktivasi dan mensosialisasikan penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital melalui aplikasi IKD yang dapat langsung didownload melalui Play Store pada smartphone berbasis Android. Jemput bola ini pertama dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya kepada masyarakat umum untuk persyaratan IKD ini harus memiliki KTP elektrik, e-bel, dan smartphone Android. Tujuan program kementerian ini agar masyarakat mudah untuk mengakses data pribadi melalui smartphone yang berbasis Android. Mulai kita sosialisasikan kepada masyarakat, tapi untuk tahap ini kita akan terjun langsung sosialisasi sekalian membuat dokumen identitas kependudukan digital melalui aplikasi store ke seluruh OPD yang ada di Mandailing. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat mengaksesnya melalui smartphone. Setelah nanti seluruh OPD, maka kita akan terjun ke masyarakat sesuai dengan arahan Mendagri. Dengan adanya jemput bola, pendaftaran IKD ini dapat mempresentasikan penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan yang bersangkutan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, hasil produksi padi di musim panen kali ini berkurang jika dibandingkan dengan panen sebelumnya. Faktor cuaca, hama, dan suplai air membuat kualitas panen padi berkurang. Memasuki musim panen padi, petani di Kabupaten Mandailing Natal mengeluh akibat hasil panen mereka jauh berkurang dari musim panen sebelumnya. Di mana hasil produksi padi petani biasanya 100 kaleng, kini menjadi 80 kaleng. Menurunnya hasil panen padi para petani di daerah Mandailing Julu ini akibat faktor cuaca yang belakangan ini sering turun hujan, sehingga membuat air di lahan persawahan warga kelebihan, serangan hama tikus, dan penyakit kerdil padi. Selain itu, saluran irigasi yang mengaliri lahan persawahan rusak, sehingga air di lahan persawahan warga tidak terkontrol yang menyebabkan berkurangnya kualitas dan hasil panen padi. Karena irigasi Bondar Dolok rusak. Yang kedua, ini cuaca nggak menentu.
Yang ketiga itu ada hama. Apa kira-kira harapan kepada pemerintah nih Pak? Itu membenarkan irigasi Bondar Dolok supaya penghasilan masyarakat jauh lebih baik. Menurunnya hasil panen padi, petani juga berdampak kenaikan harga beras di Kabupaten Mandailing, Natal. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, satu unit rumah semi permanen ludes di lahap si Jago Merah di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Mengetahui rumahnya telah ludes terbakar, pemilik rumah menangis histeris. Detik-detik terjadinya kebakaran yang terjadi di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa ini terekam dari video warga. Terlihat satu unit rumah semi permanen ludes di lahap si Jago Merah. Kebakaran ini terjadi pada siang hari di saat pemilik rumah sedang beraktivitas di luar rumah dan api secara tiba-tiba marak membakar seluruh rumah tersebut. Tim damkar mendapatkan informasi mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Deli Serdang untuk memadamkan api yang berhasil dipadamkan lebih kurang 2 jam. Pemilik rumah yang sedang bekerja mendapat kabar rumahnya terbakar langsung pulang dan menangis mengetahui rumahnya telah rata dengan tanah. Rumah yang terbakar ini bersebelahan dengan SD Negeri 10-1885 Desa Wonosari, namun api tidak sempat menjalar ke ruang sekolah tersebut. Menurut Kepala SDN 10-1885 Desa Wonosari Mutiara Lubis, rumah yang terbakar tersebut adalah rumah salah satu siswa di sekolahnya. Terbakarnya rumah tersebut pada saat pemilik rumah sedang bekerja dan diduga asal api dari korsleting listrik. Desa Wonosari, lebih tepatnya terdekat dengan sekolah kami 10-1885 Kiri Hilir, di mana tempat kejadian kebakaran ini adalah rumah dari murid kami di SD 10-1885. Diduga kebakaran saat ini terjadi karena korslet listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan tim Inavis dari Polresta Deli Serdang diturunkan untuk memastikan penyebab kebakaran. Pemirsa, informasi lainnya akan kembali kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Tim Cabur Panahan Sumatera Utara kian mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Provinsi Aceh dan Sumut. Selain meningkatkan intensitas latihan, tim pelatih juga akan memperhatikan kualitas fisik para atlet. Meredupnya prestasi cabang olahraga panahan Sumatera Utara dalam beberapa dekade menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih yang akan berlaga di PON 2024 mendatang. Dengan misi mencari sosok the next Donald Pandiangan yang dikenal dengan julukan Robin Hood Indonesia, tim pelatih panahan Sumut meramu berbagai taktik dan strategi serta formula latihan yang baik agar para atlet dapat tampil prima di ajang olahraga nasional ini nantinya. Dari 3 divisi yang akan dimainkan dalam olahraga ini yakni divisi recurve, compound, dan divisi standard board. Tim panahan Sumut mengklaim memiliki keunggulan pada divisi compound dan berharap menjadi peraih poin terbanyak di ajang PON 2024 nanti. Pelatih tim panahan Sumut Jamal Siregar mengatakan saat ini pihaknya akan terlebih dahulu fokus pada pematangan fisik para atlet. Mengingat masih belum genap 1 bulan para atlet dikumpulkan untuk pemusatan pelatihan daerah atau Platda, pihaknya akan memperhatikan kondisi stamina para atlet terlebih dahulu. Setelah 6 bulan pertama pemusatan Platda dan pembentukan fisik yang prima, tim pelatih baru akan berfokus pada teknik dan strategi permainan. Dalam waktu dekat, tim panahan Sumut juga akan kedatangan pelatih yang berasal dari luar provinsi guna menambah kekuatan tim. Untuk meningkatkan untuk latihan ini, yang pertama itu meningkatkan fisik conditioning mereka untuk pada posisi prima. Jadi konsentrasi di latihan fisik, maka kita dalam 1 minggu itu 7 kali latihan fisik, 2 kali teknik, 1 kali mental. Karena memang fisik dulu yang mau diimbangi.
Dalam ajang PON 2024 nantinya, tim panahan sumut akan melakukan strategi khusus dan metode latihan yang dirahasiakan agar dapat meraih medali dalam kancah nasional nantinya. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR beserta dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.